seharusnya pengajian itu memang gandeng-gandeng, suami istri gitu baru keren. Nah, Islam sebenarnya mengajarkan di dalam fikih munakahat kita, di dalam hukum perkawinan itu bagaimana perkawinan itu diselenggarakan, dijalankan sehingga tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Kalau ibu-ibu nanti baca di sejarah Islam sebelum Islam masuk ke, sebelum Islam hadir, sebelum Islam datang, itu banyak perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dari suaminya. Kalau ibu-ibu baca Al-Quran, itu di Quran ada satu ayat yang menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah itu perempuan-perempuan dikawinkan sebelum masa haid. Masih anak-anak sudah dikawinkan. Sebelum balik. Iya, sebelum balik. Bahkan bukan hanya dikawinkan sebelum balik, tapi juga diceraikan sebelum balik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan iddahnya perempuan yang belum balik, yang belum haid itu 3 bulan. Itu artinya anak-anak itu sudah dikawinkan di masa jahiliyah itu. Coba bayangkan ya, kalau di Indonesia itu berapa usia perempuan itu? Rata-rata. Sekolah apa rata-rata? 15 ya, tergantung suburnya biasanya. 14, kadang tergantung suburnya Pak. Biasanya SMP kelas 1, kelas 2 itu sudah mulai haid ya. Nah, coba bayangkan ibu-ibu punya anak usia 13, usia 14 belum haid dikawinkan ya. Itu tradisi jahiliyah. Ada lagi namanya tradisi nikah bagoya. Nikah bagoya itu dulu perempuan-perempuan di zaman Nabi, di zaman jahiliyah itu disajikan kepada laki-laki yang datang. Laki-laki yang datang. Ada lagi namanya nikah urwati. Nikah urwati itu kalau tahun 80-an ini ada yang usia 80-an. Tahun 80-an itu ada lagu namanya Salome. Saya itu satu lubang rame-rame. Nah, satu lubang rame-rame itu kalau di dalam masa jahiliyah itu namanya nikahul rohti. Nikahul rohti ini nikahul jami. Jadi orang perempuan ibu itu ditawarkan oleh walinya pada seorang laki-laki. Satu, sudah melakukan hubungan, pindah lagi pada laki-laki yang lain. Pindah lagi sama laki-laki yang lain sampai 10-11 orang. Nah, kalau sudah hamil baru berhenti. Dia kalau udah hamil itu berhenti dia, diungsikan, di pinggir. Nah, nanti kalau sudah lahir itu dipanggil lagi yang 10-11 orang itu, datang. Karena masih dekat ya Mekah Madinah, itu bisa dikumpulkan lagi laki-lakinya itu. Dan perempuannya itu tinggal nunjuk aja itu, tinggal nunjuk kamu bapaknya. Nah, itu namanya nikahul rohti. Nikahul jam, jadi satu lubang rame-rame. Ada namanya nikahul istibdo. Nikahul istibdo itu semata-mata untuk mencari kesenangan dari vaginanya perempuan, kemaluan perempuan. Itu istibdo. Istibdo itu dari kata buduk. Buduk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya vagina perempuan. Jadi memang ada perkawinan yang semata-mata untuk mencari itu. Masa jahiliyah itu. Dan itu semuanya perkawinan-perkawinan itu ada 11 model macam perkawinan. Itu semuanya adalah merendahkan martabat perempuan. Jadi martabat perempuan itu seakan-akan hanya tubuhnya itu apa gitu, tidak penting. Dan memanfaatkan seluruh tubuh perempuan. Bahasa kerennya itu eksploitatif. Jadi dieksploitasi tubuh perempuan. Nah, ketika Islam datang, apa yang dibuat? Islam datang itu mengubah posisi perempuan, derajat perempuan diangkat pada posisi yang sangat tinggi. Kalau ibu nanti baca Al-Quran, pernah baca Al-Quran nggak? Nah kan? Nah, di dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang secara spesifik Allah menamakan dengan perempuan. Pertama surat An-Nisa, ya kan? Satunya lagi surat Nisa Sugro istilahnya. Tahu surat Nisa Sugro enggak? Nah, surat Nisa Sugro itu surat At-Tolak. Ada surat At-Tolak karena itu nama lainnya Nisa Sugro.
Jadi ada dua surah di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan nama perempuan. Di samping ayat-ayat lain di surat Al-Ahzab, surat An-Nur itu banyak bicara soal perempuan. Ar-Rum itu bicara perempuan. Nah ini Islam sesungguhnya ingin mengangkat derajat perempuan yang di masa jahiliyah itu direndahkan, bukan hanya direndahkan tapi juga dieksploitasi. Nah kalau ibu masih nonton film, sering nonton KNTV enggak? KNTV sering nonton enggak? Ya, sering. Itu film-film India itu tradisi India, tradisi Hindu itu mengatakan kalau suaminya mati, maka perempuan itu harus ikut kematian suaminya dengan cara menyebur ke dalam api. Makanya perempuan-perempuan India, Hindu India itu berharap bagaimana dia mati dulu daripada suaminya mati dulu. Karena kalau dia mati terlebih dahulu itu lebih nyaman daripada suaminya mati lebih dahulu. Kalau suaminya mati lebih dahulu, dia sengsara karena dia harus terjun ke dalam api ketika suami dibakar itu, dia harus terjun sebagai simbol kasih sayang dan kesetiaan seorang perempuan. Jangankan di India ya, di Papua, kalau jangan ke Papua sekarang di sebuah pedalaman, itu masih ada tradisi, bukan hanya di Papua, di NTT juga, itu ada tradisi. Kalau misalnya saudaranya mati, kita bersaudara ya. Kalau saudaranya mati, itu perempuan itu harus potong jari-jarinya. Masih ada di Indonesia sampai sekarang, dipotong jari-jarinya. Kalau saudaranya yang mati dua, potong lagi. Maka ada perempuan yang sama sekali tidak memiliki jari-jarinya sama sekali, karena kelima saudaranya meninggal semua. Dan itu hanya dilakukan kalau yang meninggal laki-laki. Kalau perempuan yang mati, laki-lakinya tak boleh potong tangan. Nah ini sesungguhnya bentuk perendahan terhadap perempuan. Nah Islam mengangkat derajat perempuan itu luar biasa, termasuk melalui perkawinan. Maka dalam perkawinan itu, kalau dalam Islam itu namanya perkawinan itu disebut zawaj. Zawaj kan? Tahu zawaj ya? Zawaj itu artinya pasangan. Pasangan itu setara atau tidak setara? Setara. Sepasang kan? Kalau ibu-ibu pakai sandal yang kiri saja, itu kan dibilang gini. Atau yang kanan saja dibilang gini. Baru lengkap klop itu kalau pakai sandal kanan dan kiri. Pertanyaannya, lebih mulia mana antara sandal yang kanan dan yang kiri? Kanan. Lebih bagus mana sandal yang kanan dan yang kiri? Kanan. Sama. Posisinya sama, fungsinya yang berbeda. Iya kan? Nah, laki-laki dan perempuan itu, suami istri itu, oleh Al-Quran disebut dengan zawj, artinya pasangan. Khalaqaz zawjaini adzakara wal unsa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu pasangan. Nah, ini sebenarnya Islam ingin meletakkan bahwa posisi suami dan posisi istri itu tidak lagi bedanya ya. Posisi suami dan istri itu adalah setara. Dia zawj, dia berpasangan. Nah, dalam Al-Quran itu juga disebut bahwa pernikahan itu, bahasa Arabnya apa kalau pernikahan itu dalam Al-Quran? An-nikah ya, nikah. Kalau nikah enggak? Nikah itu maknanya al-jam'u wa dhamm, berpadu dan berkumpul. Itu nikah. Nikah itu berpadu dan berkumpul. Al-jam'u itu berkumpul, ad-dhammu itu maknanya berpadu. Kenapa nikah itu disebut dengan al-jam'u dan ad-dhammu, berkumpul dan berpadu? Itu dua hal yang berbeda ya. Nah kita ini berkumpul nih, kita ini jam'u tapi tidak dhammu, tidak berpadu. Misalnya kalau ibu sedang ada di dapur, sedang nyapu, bapak sedang nyapu di ruang belakang. Nah itu namanya al-jam'u.
atau bapak sedang ada di dapur itu sedang nyapu di depan. Nah, itu namanya al-jam'u, berkumpul. Nah, ketika misalnya ada di dalam kamar berdua, lampu dimatikan, nah itu namanya domu, berpadu. Nah, nikah itu disebut dengan al-jam'u wa domu. Itu artinya di dalam pernikahan itu harus ada kedua-duanya. Harus ada pertemuan, juga harus ada perpaduan. Nah, itu coba filosofinya Al-Quran luar biasa sekali. Pernikahan itu disebut zaud, artinya setara antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Kemudian disebut ad-domu, itu artinya harus ada perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Ini satu. Kedua, Islam itu mengubah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan ya. Dulu tujuan perkawinan itu adalah memanfaatkan dan merendahkan tubuh perempuan. Tadi itu yang disebut tadi. Nah, ketika Islam datang itu, Islam datang, tujuan perkawinan itu diubah. Apa tujuan perkawinan? Biasanya membina rumah tangga. Kalau bahasa Qurannya apa tujuan perkawinan? Sakinah. Apa? Sakinah ya. Kalau Islam itu sakinah. Kalau Hindu sukinah namanya. Keluarga sukinah itu Hindu. Sejahtera. Kalau PKKBN keluarga sejahtera ya. Kalau Hindu itu sukinah. Kalau Islam itu sakinah. Nah, Al-Quran mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa sakinah itu? Sakinah itu apa? Nah, sakinah itu ibu-ibu itu dari kata sakana yang bisa membentuk kata maskan. Maskan itu artinya rumah. Ibu-ibu kalau dari mana-mana, misalnya tidak nyaman di luar karena panas, ketika sampai rumah nyaman nggak? Nyaman. Lebih nyaman mana di hotel dengan fasilitas yang mewah itu dengan di rumah? Di rumah. Lebih enak di rumah ya. Nah, dalam bahasa Arab rumah itu namanya maskan. Maskan itu artinya tempat ketenangan, tempat ketentraman. Seperti saya ini, jalan ini sudah jalan oleh kemarin ini seminggu yang lalu, belum pulang di Subondo ini. Merindukan tidur di rumah, walaupun di hotel terus, tapi tidak nyaman itu, tidak sakinah. Nah, rumah itu disebut maskan karena dia menjadi tempat orang itu curhat untuk tentram dan sebagainya. Nah, perkawinan itu dalam Al-Quran dikatakan sakinah. Artinya perkawinan itu diharapkan seperti rumah. Jadi kalau orang masuk ke dalam perkawinan kok tidak seperti rumah perkawinannya, kok tengkar terus. Nah, itu berarti rumahnya bukan rumah, perkawinannya bukan rumah. Dia bisa jadi neraka kan. Maka Nabi sebut itu apa itu? Baiti, rumah saya adalah surga saya. Karena di situ ada sakinah, ada ketentraman. Dan sakinah itu ibu-ibu dalam Al-Quran itu, ini kalau bahasa pesantren ya, tapi tidak ada pesantren, itu banyak pesantren. Ini kebetulan kawan-kawan saya dari pesantren. Nah, kalau dalam bahasa Arab ibu-ibu, sakinah itu kata sambungnya itu kalau dalam Indonesia dan ke dalam itu ada yang menggunakan fi, ada yang menggunakan ilah. Litas kunu ilah. Kalau Al-Quran itu menggunakan ilah. Litas kunu ilah, ilaiha, bukan indah. Nah, kalau indah itu ketenangan yang sifatnya dohir, sifatnya itu kelihatan. Misalnya gini, sakantu indal bait, aku berdiam di sisi rumah. Itu artinya saya berada di dekat rumah itu, kelihatan jasadnya. Itu sakana indah, bersifat materi, kelihatan, bersifat fisik. Nah, kalau ilah itu ketenangan yang sifatnya itu ruhi, bersifat ruh gitu.
Nah, Al-Quran menggunakan litaskunu ilaiha, itu artinya bahwa ketenangan di dalam perkawinan itu bukan bersifat materi, tapi bersifat ruhi, bersifat ketenangan nyaman. Rumah sebesar apapun, kalau isinya tidak menenteramkan, nyaman tak? Nyaman. Tapi rumah kecil, senggol-senggolan terus, nyaman tak? Nyaman. Makanya Nabi itu bersabda, bukan besarkanlah rumahmu. Ada yang menerjemahkan hadis, besarkanlah rumahmu. Itu keliru. Yang benar itu, jadikanlah rumahmu itu besar. Falyusi alaihi daru. Jadikan rumahmu itu besar. Bukan rumahnya diperbesar, tapi rumahmu itu jadikan dia besar. Bagaimana jadikan rumahmu besar? Rasanya rumah itu, kalau orang bahagia, ya kan, walaupun kecil, besar enggak? Besar. Karena lapang gitu. Nah, maka Nabi itu oleh Allah disebut alam nasrah laka sadra, ya kan? Alam nasrah laka sadra. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Dada itu kecil apa besar? Dada itu kecil apa besar? Kecil. Bentuknya kecil. Tapi bisa luas nggak? Bisa. Bisa. Itulah alam nasrah laka sadra. Orang kalau dadanya besar, lebar, disinggung oleh ibu tetangga satunya, masuk di sebelah sini, ya kan? Dirasani oleh tetangga satunya, masuk sebelah sini, dadanya lebar tuh. Dikata-katain oleh tetangga satunya, masuk sebelah sini. Dimarahi oleh banyak orang, masuk semua itu ke dalam dada itu, karena dadanya besar. Tapi kalau dadanya sempit, bahasa Maduranya copek, dari orang Jawa apa? Ciut, cupet, dodone cupet, sempit, dimarahi, disinggung satu orang aja, dede-dede kan? Itu dadanya sempit. Padahal baru disinggung oleh satu orang kan? Bagaimana kalau yang memusuhi Anda banyak orang? Bisa jadi mati jantungan kan? Karena dadanya sempit. Jadi alam nasrah laka. Kalau ingin mencontoh Nabi, besarkan dadamu. Kayak Gus Dur itu loh, ibu-ibu disinggung orang lewat sini, lewat sini. Ini lebar itu. Mau dirat. Makanya Nabi itu sama orang Yahudi baik, sama orang Kristen baik, sama orang kaya bisa, sama orang miskin, sama orang jahat bisa, diludahi orang tiap hari bisa. Ya kan? Kenapa begitu? Karena dadanya besar. Jadi kalau sampai sedang bermusuhan dengan orang, hatinya tidak nyaman, nah ingat surat Alam Nasrah laka sadra, lapangkan dadanya, bukan dikit aja kan? Nah ini sebenarnya inspirasinya Robiah Adawiyah. Pernah dengar Robiah Adawiyah tak? Robiah Adawiyah itu adalah sufi terbesar di dunia Islam dari perempuan. Sufi. Robiah Adawiyah itu konon kabarnya itu dadanya melebihi lautan. Apapun masuk ke dalam dadanya Robiah Adawiyah. Makanya beliau mengatakan ketika ketemu setan, wahai setan, katanya, hati saya sudah penuh dengan cinta kepada Tuhan, sehingga tidak ada ruang lagi bagi saya untuk membenci selain Tuhan. Untuk ruang benci itu tidak ada, karena isinya sudah penuh dengan kasih sayang. Ini seorang Robiah. Oke, kembali ke apa tadi? Tujuan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan itu apa tadi? Sakinah. Sakinah itu bersifat apa? Bersifat ketenangan batin, bukan bersifat materi. Banyak nggak orang kaya cerai? Banyak ada orang yang miskin tapi bertahan. Saya tidak setuju dengan analisis KUA yang mengatakan bahwa latar belakang perceraian itu adalah kemiskinan. Tidak.
orang di kampung tuh banyak yang lebih miskin itu. Tidak ada itu. Tapi yang di kota-kota ini banyak orang yang sebenarnya kehidupannya lebih mewah tapi cerai ada. Ada yang cerai. Itu kemiskinan itu bukan sebagai akibat. Menurut keyakinan saya, terjadinya perceraian itu karena tidak adanya kesalingan di dalam perkawinan itu. Oke, kita masih akan membahas setelah ini. Jadi sakinah itu adalah ketenangan batin, bukan ketenangan bersifat materi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya sakinah di dalam perkawinan? Hah? Apa katanya Al-Quran? Supaya tenang bagaimana di dalam perkawinan? Saling menghargai. Supaya sakinah di rumah, apa yang harus dilakukan? Komunikasi. Supaya saling sakinah, apa yang dilakukan? Jujur. Supaya sakinah di keluarga apa? Setia. Saling menerima. Apa lagi? Saling menghargai. Nah, kalau katanya Al-Quran, itu benar semua itu. Menuju sakinah itu. Jadi sakinah ini tujuan paling ujung ya di atas ini, tujuan perkawinan itu sakinah sama dengan rumah. Nah, untuk menuju sakinah ini Allah berfirman wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya kan? Yang disebut samawa itu loh. Sakinah mawaddah. Jadi untuk sakinah ini Allah wa ja'ala, Allah menjadikan mawaddah dan rahmah. Apa mawaddah dan rahmah itu? Biasanya diartikan apa, Bu? Coba mawaddah rahmah itu. Kasih sayang. Kasih sayang. Biasanya ya. Kasih sayang. Mawaddah rahmah itu apa biasanya diartikan? Coba. Ini sampai jam berapa ini? Bebas ya. Ini jangan lihat ya. Kalau saya berdua sama ibu ini mawaddah apa rahmah? Katanya kasih sayang. Kasih itu mana, sayang itu mana? Misalnya ini laki-laki ya, saya peluk dia. Mawaddah apa rahmah? Juga kan? Itu artinya ibu-ibu belum paham mawaddah rahmah itu apa. Nah, kalau di dalam tafsir ibu-ibu, mawaddah itu panjang definisinya, tapi kalau diterjemahkan itu, mawaddah itu aku mencintaimu agar aku bahagia. Apa? Aku mencintaimu agar aku bahagia. Kalau sampai mencintai orang, supaya orang itu bahagia atau supaya sampai bahagia? Nah, gini. Ya ini karena ibu-ibu hatinya lebih halus daripada laki-laki ya. Saya kalau tanya sama laki-laki, sampai ketika menaksir dia, pacarmu itu, pasanganmu itu sebenarnya untuk kepentingan kamu atau kepentingan dia? Kira-kira kepentingan siapa? Kepentingan laki-laki itu kan. Kadang-kadang perempuannya tidak mau, tetap dipaksa enggak? Kalau sudah kamu sukai. Jadi dia menyukai dia untuk kepentingan laki-laki atau kepentingan dia? Laki-laki. Itu namanya mawaddah itu. Jadi kalau saya menyukai ibu, itu untuk kepentingan saya, itu saya sedang menjalankan mawaddah saya di sini. Mawaddah. Nah, sekarang saya balik ya. Kalau rahmah, itu sebaliknya. Rahmah itu aku mencintaimu agar engkau bahagia. Itu rahmah itu. Nah gitu, contoh. Ibu-ibu pernah tak mencintai anaknya? Pastilah, pasti. Ketika ibu mencintai anaknya, itu untuk kepentingan ibu atau kepentingan anaknya? Nah itu rahmah namanya. Rahmah. Jadi rahmah itu aku mencintaimu agar engkau bahagia. Mawaddah, aku mencintaimu agar aku bahagia. Nah, itu harus ada kedua-duanya di dalam perkawinan. Harus ada kedua-duanya. Kalau hanya ada satu saja, itu tidak sakinah itu. Saya pernah ngisi di Oki. Oki itu adalah daerah Palembang.
pedalaman di Oki. Itu ada ibu-ibu dai. Dai itu kalau pulang kan sering malam-malam ya, karena ceramah gitu. Nah kadang-kadang tanya sama saya itu, Pak Ustaz, saya itu kadang-kadang kan ceramahnya datang malam-malam ya. Suami saya kadang-kadang itu malam-malam minta itu. Malam-malam minta. Padahal saya sangat tidak suka karena sudah ngantuk sekali. Tapi suami saya tetap minta itu. Saya kadang-kadang kasihan. Nah, ketika kasihan itu apa, rahmah atau mawaddah? Rahmah. Lalu bilang sama suaminya, ya sudah lah Pak, kalau kamu paksa ya buka-buka sendiri, tutup-tutup sendiri. Nah, itu dia sedang mawaddah atau rahmah? Jadi istri itu sedang menjalankan rahmahnya, ya kan? Suami sedang menjalankan mawaddahnya, karena betibi maunya sendiri. Nah, mawaddah itu penting untuk istilahnya itu, kalau bahasa psikologinya itu apa ya? Supaya kita itu punya greget gitu. Apa ya istilahnya? Punya semangat, itu mawaddah. Nah, rahmah ini itu pengimbangnya. Mawaddah saja tanpa rahmah itu nggak bisa, itu nggak sakinah gitu. Nah ini kalau di dalam ada sih di dalam saya, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Kalau dalam tafsir, mawaddah itu sumbernya materi. Jadi aku mencintaimu agar aku bahagia, itu sumbernya materi. Sumbernya materi karena kaya, karena gagah, karena cantik, karena molek, karena berengosen dan lain-lain. Nah itu kalau orang tertarik karena materi-materi itu namanya mawaddah. Mawaddah sumbernya materi. Kalau berengosnya sudah hilang, mawaddahnya berkurang, atau gagahnya sudah berkurang, mawaddahnya sudah mulai berkurang. Nah kalau rahmah itu sumbernya adalah ini, ruhi, hubungan batin, itu rahmah itu. Makanya gini, kalau ditanya kenapa sih ibu kok sayang sama anaknya, bisa dijawab nggak? Kenapa ibu sayang sama anaknya, bisa dijawab nggak? Nggak bisa itu. Di sini sumbernya. Kalau kenapa kamu mencintai dia? Itu kayaknya bisa dijawab itu. Karena materi ada sifatnya gitu. Tapi kalau kenapa kamu menyayangi dia? Itu tidak ada alasannya itu. Karena di sini itu rahmah. Nah biasanya kalau mawaddah itu selalu ingin menampilkan diri. Makanya ini tidak ada laki-laki. Laki-laki kalau sedang naksir perempuan itu pakai sisir. Maka ini bubur kedua gitu ya. Nah itu ingin menampilkan, jadi sifatnya itu idhar, itu mawaddah. Wal injidab, dan menarik orang, itu mawaddah. Kalau rahmah enggak, rahmah itu melahirkan riayah, perlindungan, ingin selalu melindungi, ingin selalu menjaga, membahagiakan. Nah itu rahmah itu. Sampai di sini bisa nggak dibedakan? Oke. Nah, mawaddah warahmah itu diberikan oleh Tuhan. Ada di sini, semua di sini nih. Itu tak kira hilang itu. Mawaddah warahmah itu tidak akan pernah. Yang ada itu tertutup. Makanya kadang-kadang ya, ibu-ibu jalan-jalan, tiba-tiba di pinggir jalan ada orang minta-minta. Bagaimana perasaannya? Dikasih kan? Nah, kok tiba-tiba muncul itu? Rasa ingin ngasih itu, kok tiba-tiba muncul? Kan ada di sini, ada di sini. Jadi mawaddah warahmah itu ada di sini, ada di dalam hati. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak mungkin hilang. Yang mungkin itu adalah tertutup. Misalnya, saya bersahabat baik dengan ibu ini, dengan ibu ketua Fatayat. Fatayat muslimah. Fatayat wilayah. Bersahabat baik. Mawaddah warahmah terbuka. Jangan selalu diartikan negatif ya mawaddah warahmah itu ya, karena itu bisa bermakna sangat kuat. Mawaddah warahmah ada di sini sama ibu ketua Fatayat. Tiba-tiba saya nipu beliau, saya tipu beliau.
Kira-kira mawaddah warahmahnya hilang atau tidak? Enggak hilang. Tertutup. Tertutup ya. Tertutup oleh apa? Rasa sakit hati pada saya. Jadi bugdu itu kebencian itu menutupi rasa mawaddah warahmahnya. Kalau saya bilang sama beliau, mohon maaf ya, saya tadi menipu ibu itu karena terpaksa sekali, anak saya membutuhkan sesuatu. Lalu beliau, ya sudah saya maafkan. Kira-kira mawaddah warahmahnya terbuka lagi kan? Nah, mawaddah warahmahnya terbuka lagi kan? Terbuka. Nah, proses perkawinan itu adalah proses membuka mawaddah warahmah. Gitu. Kalau tertutup segera dibuka. Jadi perkawinan itu adalah proses membuka menutup. Apa Ibu? Membuka dan menutup. Dalam arti yang luas ya. Kalau mawaddah, bagaimana mawaddah warahmah tetap terbuka karena ini sebagai bekal sakinah, ya kan? Tapi kalau mawaddah tertutup segera dibuka. Nah ini itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah nggak mawaddah warahmahnya tertutup di perkawinan? Sering kali itu. Nabi itu usianya berapa? Banyak. Tapi jangan ditiru ya. Nabi itu pernah menceraikan Siti Hafsah. Pernah tahu nggak istri Nabi salah satunya Hafsah? Hafsah itu siapa? Hafsah itu adalah putrinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan orang yang pemarah katanya ya. Siti Hafsah itu sebagai putrinya itu kira-kira nggak jauh-jauh dari bapaknya. Dia pemarah juga itu, pemarah juga. Nah, suatu hari katanya Rasulullah itu menceraikan Siti Hafsah. Kenapa itu? Karena Rasulullah udah tahan lagi. Sering dimarahi sama Hafsah itu. Rasulullah itu pemarah di Hafsah itu. Akhirnya udah bisa lah sama Hafsah. Suatu hari malaikat Jibril datang. Ini kalau Rasulullah ya, kalau makanya jangan contoh terlalu banyak ini. Kalau suami bapak menceraikan ibu, tidak ada Jibrilnya yang datang itu. Oh, ayah datang. Ini karena Rasulullah ya sama Hafsah, Jibril datang. Apa kata Jibril? Innallaha aqra'akas salam. Allah kirim salam kepadamu. Nah, kalau biasanya malaikat Jibril kalau datang sama Rasulullah kirim salam itu pasti penting isinya. Innallaha aqra'akas salam. Allah kirim salam kepadamu. Apa Jibril? Apa kata Jibril? Innallaha ya'muruka an turaji'aha. Allah menyuruh kamu agar kamu rujuk sama Hafsah. Katanya malaikat Jibril. Katanya Rasulullah, enggak, aku enggak kuat. Sudah selesai. Tak bisa aku. Ya sebentar, saya lapor dulu sama Allah. Karena Allah yang nyuruh.